Iya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep dari AppSam dan pembobotan dalam data survei. Jadi, konsep ini merupakan konsep yang penting, yang sangat penting dalam data survei. Nah, konsep ini apa? Konsep ini adalah singkatan dari Equal Probability of Selection Method. Jadi, metode di mana setiap sampel ini memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Walaupun proses pengambilan sampelnya adalah dilakukan secara non-SRS. Jadi, ketika pengambilan sampel kita dilakukan secara non-SRS, kita juga harus memastikan bahwa sampel yang terpilih itu memiliki probabilitas yang sama. Nah, non-SRS di sini adalah non-simple atau systematic random sampling. Ya, jadi teknik pengambilan sampelnya bukan yang sederhana atau yang systematic random sampling gitu ya, tetapi dia perpaduan dari dua atau lebih teknik dalam pengambilan sampel secara random. Nah, ini adalah contoh kasus yang pertama. Di sini kita ingin melakukan survei yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan A. Ini adalah desanya, gitu ya. Desa A, B, C, D ini di Kecamatan A. Nah, kita membutuhkan sampel 100 ibu hamil. Kemudian dari 100 ibu hamil ini kita memilih secara acak 25 ibu hamil sebagai responden di masing-masing desa ini tadi. Nah, ternyata dari 100 ibu hamil ini terdapat 50 ibu hamil yang melakukan ANC. Jadi untuk di desa A ada 20 ibu hamil yang melakukan ANC dari 25 ibu yang diambil gitu ya. Kemudian di desa B ini ada 15 ibu hamil yang melakukan ANC dari 25 ibu hamil yang diambil sebagai sampel. Kemudian di desa C ini ada 10 ibu hamil yang melakukan ANC dari 25 ibu hamil di desa C dan 5 ibu yang melakukan ANC dari 25 ibu hamil di desa D. Nah, ketika kita menghitung probabilitas dari proporsi dari ANC-nya, maka didapatkan proporsi ibu hamil di desa A, B, C, D atau di Kecamatan A ini adalah sebesar 50%. Nah, pertanyaannya apakah data proporsi ANC ini sudah tepat? Nah, kita perlu mempertimbangkan probabilitas sampel untuk terpilih. Probabilitas sampel untuk terpilih ini didapatkan dari jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasinya. Jadi untuk desa A ini probabilitas sampel untuk terpilihnya adalah 0,025. Kemudian desa B ini adalah 0,05. 25 dibagi 500. Kemudian desa C ini 0,125, 25 dibagi 200, dan desa D ini adalah 0,25 didapatkan dari 25 dibagi 100. Ternyata setelah kita lihat atau setelah kita hitung probabilitas sampel untuk terpilih di masing-masing desa ini menunjukkan bahwa probabilitasnya beda. Ini nih, probabilitasnya beda, probabilitasnya tidak sama. Nah, maka kita simpulkan bahwa proporsi ANC di Kecamatan A ini kalau dinyatakan 50%, maka ini belum tepat. Mengapa? Karena sampel yang terpilih dalam penelitian kita ini tidak memiliki probabilitas yang sama. Probabilitasnya beda, maka dia menunjukkan bahwa tidak memenuhi konsep dari AppSam, di mana konsep dari AppSam ini menyatakan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih itu dengan teknik pengambilan sampel yang non-SRS itu harus sama. Ternyata di sini probabilitas sampel untuk terpilih beda. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya pembobotan. Kita memberikan bobot ke dalam perhitungan untuk sampel terpilihnya.
Jadi perhitungan pembobotan itu adalah rumusnya jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Tujuannya kita untuk menyamakan probabilitas dari terpilihnya sampel. Tadi kan awalnya probabilitas sampel untuk terpilih tidak sama. Bagaimana cara kita untuk membuat probabilitas sampel untuk terpilih ini menjadi sama? Maka kita harus berikan yang namanya pembobotan atau mengikutsertakan bobot di dalam perhitungan untuk probabilitas sampel terpilihnya. Nah, kita hitung dulu bobot untuk desa A itu didapatkan dari populasi di desa A dibagi dengan sampel di desa A. Jadi 40 ini didapatkan dari 1000 dibagi dengan 25. Ini. Kemudian di desa B, bobot desa B adalah 500 dibagi 25, hasilnya 20. Di desa C ini adalah 200 dibagi dengan 25, hasilnya 8. Dan di desa D itu adalah 100 dibagi 25, hasilnya 4. Ini adalah bobot di masing-masing desa. Kemudian kita mengkalikan antara jumlah sampel dengan bobotnya tadi. Nah, untuk di desa A ini adalah 1000, desa B 500, desa C 200, dan desa D ini adalah 100. Maka jumlah keseluruhan itu adalah 1800. Jadi jumlahnya akan sama dengan jumlah populasinya, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga mengkalikan antara bobot dengan ANC-nya. Jadi untuk di desa A itu bobotnya adalah 40 dan sampel yang melakukan ANC di desa A itu ada 20 ibu hamil, maka didapatkan hasilnya adalah 800. Kemudian untuk desa B hasilnya adalah 300, kemudian di desa C 80 dan di desa D 20. Ketika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 1200. Ini untuk yang ANC kita libatkan perhitungan bobot di dalamnya. Maka ketika kita diminta menghitung proporsi ANC-nya, diperolehlah proporsi ANC-nya adalah 66,7%. Nah, kita cross check dengan probabilitas sampel untuk terpilihnya, apakah probabilitas mereka sudah sama atau masih beda. Ternyata setelah kita cek hasil probabilitas sampel untuk terpilih tadi dikalikan dengan bobotnya, ini menunjukkan hasil yang sama, semuanya sama-sama 1. Nah, ini menunjukkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih dengan menggunakan bobot ini dia sudah memenuhi konsep dari EPSAM. Jadi proporsi untuk ANC-nya di sini dinyatakan sudah tepat. Nah, ini adalah contoh kasus 2 di mana kita melakukan survei sama di 4 desa, tapi ini di kecamatan B. Sampelnya yaitu 1000 ibu hamil, diambil 25 ibu hamil secara acak sebagai responden di masing-masing desanya. Kemudian kita lihat ANC-nya, ternyata dari 100 orang ibu hamil ini ada 50 orang ibu yang melakukan ANC selama kehamilan, maka kita bisa menghitung proporsi ANC-nya adalah 50%. Jumlah seluruh ibu yang melakukan ANC dibagi dengan sampelnya. Nah, kemudian kita coba hitung probabilitas sampel untuk terpilihnya. Di sini menunjukkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilihnya tidak sama. Karena 25 ibu diambil dari 1000 populasinya, 25 diambil dari 500, dan seterusnya. Di sini belum melibatkan yang namanya perhitungan bobot, sehingga dia tidak memenuhi konsep dari EPSAM. Nah, langkah selanjutnya kita adalah memberikan bobot untuk perhitungan sampel terpilihnya.
probabilitas sampel untuk terpilihnya. Nah, bobotnya itu didapatkan dari populasi dibagi dengan sampel. Nih. Kemudian untuk sampelnya karena tadi kita sudah menghitung bobot, maka kita harus melibatkan perhitungan bobot untuk di sampelnya. Sehingga sampel di bobot ini itu akan sama dengan di populasinya. Kemudian untuk ANC-nya juga seperti itu, kita melibatkan perhitungan bobotnya, maka hasilnya adalah 600. Kalau dihitung proporsi ANC-nya, maka ini menunjukkan sebanyak 33,3% ibu yang melakukan ANC di Kecamatan B. Nah, kalau kita lihat probabilitas sampel untuk terpilihnya, ternyata dia sudah sama karena tadi di dalamnya kita melibatkan perhitungan bobot. Jadi untuk hasil ini sudah tepat karena sudah sesuai dengan konsep EPSEM-nya. Nah, dari hasil sini kita bisa melihat bahwa ketika teknik pengambilan sampel kita non SRS atau ketika kita melakukan suatu survei cepat dan survei lainnya gitu ya. Nah, kita harus concern dengan yang namanya adalah EPSEM tadi, Equal Probability of Selection Method-nya gitu ya. Kita harus bisa memastikan bahwa sampel yang kita ambil atau sampel yang terpilih di dalam penelitian kita itu sudah memiliki probabilitas yang sama, sehingga nanti hasil yang didapatkan dari survei kita atau teknik pengambilan sampel kita yang non SRS tadi itu sudah sesuai, sehingga nanti keputusan yang diambil juga sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan melakukan praktik pembuatan bobot. Jadi contohnya adalah sampel di masing-masing kabupaten dipilih menggunakan metode klaster 2 tahap. Nah, kalau sudah dinyatakan klaster 2 tahap, berarti kita sudah memastikan bahwa teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara non-SRS atau non-simple atau systematic random sampling. Nah, tahap yang pertama ini dari metode klaster 2 tahapnya. Jadi tahap yang pertama ini peneliti ini memilih 30 klaster desa sebagai klasternya secara PPS atau probability proportionate to size. Kemudian tahap yang keduanya kita memilih 10 responden secara acak sederhana di masing-masing klaster. Jadi di sini sudah perpaduan dua teknik sampling ya. Di sini adalah secara PPS-nya metode klaster, di sini adalah random sampling, yang simple random sampling. Nah, kalau ada dua tahap seperti ini, berarti kita sudah memastikan bahwa ini adalah non SRS. Sehingga di sini metode klaster 2 tahapnya juga sudah sesuai. Nah, kemudian ini adalah datanya. Kita melakukan analisis di tingkat provinsi. Jadi tadi data yang tersedia adalah di kabupaten. Ya, kita ingin melakukan generalisasi di tingkat provinsinya. Nah, hipotesis awalnya adalah apakah angka persalinan dengan tenaga kesehatan di tingkat provinsi adalah 50%, di mana di masing-masing kabupaten ini kita ambil sampel yang sama ya. Jadi di sini 298 bisa mendekati 300 gitu ya. Nah, ini adalah populasi di masing-masing kabupatennya tadi. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat variabel baru dulu. Untuk kabupaten kita beri kode atau coding gitu ya. 1 untuk Tangerang, coding 2 untuk Lebak, coding 3 untuk Cianjur, coding 4 untuk Cirebon. Kemudian kita menggabungkan datasetnya dengan menggunakan merge file. Kemudian kita beri label berdasarkan kode kabupatennya tadi. Nah, yang ketiga adalah kita membuat variabel bobot, di mana rumus dari variabel bobot adalah jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel.
Yang keempat, hitung proporsi persalinan yang ditolong oleh nakes. Nakes di sini adalah bidan atau dokter. Yang pertama tanpa pembobotan dan yang kedua dengan menggunakan bobot. Apakah hasilnya akan sama? Kemudian yang kelima adalah agar jumlah sampel tidak menjadi besar, kita perlu melakukan yang namanya normalisasi bobot. Rumus dari normalisasi bobot adalah bobot lama dibagi dengan rata-rata bobot lama. Langkah yang keenam, yaitu langkah keempat dan kelima, tidak mempertimbangkan teknik pengambilan sampel, yaitu non-SRS. Nah, sehingga analisis yang dilakukan harus menggunakan desain kompleks sampel, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dalam praktik dengan menggunakan langkah-langkah tadi. Yang pertama kita buka dulu data setnya. Jadi ini Tangerang, kemudian ini adalah Lebak, kemudian ini adalah Cianjur, kemudian ini adalah Cirebon, ya. Langkah yang pertama tadi adalah kita membuat variabel baru, memberikan kode untuk kabupatennya. Jadi Tangerang, Lebak, Cianjur, dan Cirebon. Jadi sudah ya, kita sudah lakukan pemberian kode. Jadi 1 itu Tangerang, 2 itu Lebak, 3 itu Cianjur, 4 itu Cirebon, gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini variabel barunya kabupaten, dia satu semua karena memang ini hanya untuk yang Tangerang. Kemudian di Lebak juga seperti itu, jadi dia sama. Dia isinya 2 semua karena untuk yang Lebak nih. Kemudian yang Cianjur ini sama, dia 3 semua ya. Oke, ini dia 3 semua. Dan yang Cirebon ini dia hasilnya sama semua. Oke, nah jika sudah seperti ini kita gabung, kita merge file menjadi satu dataset, gitu ya. Nah, silakan buka pengantar kompleks sampelnya. Ini praktiknya. Kemudian kita merge file dulu, kita lakukan merge filenya. Ini materi dari dosen saya waktu S2, yaitu Pak Besral. Nah, ini kita lakukan merge file dulu. Kita buka yang Tangerang, kemudian kita klik data, kemudian kita merge file. Nah, kita ini mau menambahkan variabel atau menambahkan kasus. Nah, karena kita ingin menambahkan kasus, maka kita klik yang add cases. Kemudian kita pilih yang Lebak. Kemudian kita continue. Semua variabelnya sama karena kita menambahkan kasus. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita menambahkan kasus, variabelnya harus sama nih antara kedua dataset. Kemudian kita klik OK. Nah, di dataset yang pertama ini itu sudah masuk untuk yang Kabupaten Lebak nih ya. Kemudian kita menambahkan Kabupaten Cianjur, jadi add cases Cianjur, continue sama semua, kemudian OK. Nah, kemudian di sini sudah masuk. Dan yang terakhir kita tambahkan dataset untuk yang Cirebon. Jadi data merge file, kemudian add cases, masukkan Cirebon. Nah, variabelnya sama, klik OK. Nah, ini sudah jadi sampelnya menjadi 1198. Kemudian ini kita save as ya. Kemudian kita kasih nama yaitu provinsi. Oke, kemudian kita save. Jadi ini adalah data provinsi.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk melakukan perhitungan bobot. Bobotnya perhitungannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini jadi di Tangerang itu ada 2.421.500, nanti kita bagikan dengan 298. Caranya itu adalah tadi dataset yang lain bisa kita tutup, jadi kita buka. Oke, kemudian yang Cirebon juga kita tutup saja, jadi tinggal yang provinsi. Nah, ini kita memberikan bobot, kita klik transform, kemudian compute variable. Di sini adalah kita kasih nama bobot. Nah, numeric expressionnya ini adalah rumus dari pembobotan tadi. Jadi untuk data Tangerang 2421.500 dibagi 298. Kemudian kita kasih keterangan bahwa 2421.500 dibagi 298 ini hanya untuk Kabupaten Tangerang. Nah, kita klik yang if di bawah ini, optional case selection condition. Kita klik, baru kita klik yang include if case satisfied condition. Kita pilih kabupatennya karena kita mau menselect atau memilih hanya untuk di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang tadi codingnya adalah 1, maka kita buat kabupaten sama dengan 1, jadi dia akan memilih Kabupaten Tangerang. Kemudian continue, kemudian OK, kemudian klik OK. Nah, ini ada variabel, enggak, ini dihapus dulu. Tadi kita lakukan langkah yang sama karena tadi nama variabelnya sama. Ini kita transform compute variable, kita save dulu. Compute variable ini untuk kabupaten 1, kemudian klik OK. Nah, ini dia hanya akan menghitung untuk kabupaten 1 saja. Kabupaten 2-nya dia isinya belum ada pembobotannya. Nah, untuk di kabupaten 2 ini kita copy dibagi dengan 300. Transform compute, ini numeric expressionnya kita ganti dibagi dengan 300. Ini untuk kabupaten Lebak, ganti 2 jadi yang if nya tadi. Continue, kemudian OK. Nah, ini sudah terisi. Jadi yang tadi untuk kabupaten 1 dia tidak berubah karena kita hanya memilih untuk kabupaten 2 saja. Kabupaten 3-nya kosong karena kita belum menghitung bobotnya. Nah, kabupaten 3 ini datanya, populasinya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan. Ini dibagi dengan 300. Oke, kemudian kita ganti kabupatennya menjadi Cianjur 3. Kemudian OK, kemudian OK. Nah, dia terisi yang kabupaten 3 dan yang terakhir itu adalah yang kabupaten 4 atau Cirebon. Tadi dia sebanyak 3 ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan SPSS. Kita bagi 300. Ini untuk kabupaten yang 4. Continue, kemudian klik OK. Change existing variabelnya OK. Jadi dia akan merubah sesuai dengan yang diberikan. Nah, ini sudah semua pembuatan variabel bobotnya sudah selesai. Kemudian kita save. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah karena tadi kita ingin menghitung hipotesis awalnya adalah proporsi persalinan yang ditolong oleh nakes, jadi kita harus merecord variabel V11 ini menjadi linakes ya. Untuk kode 4 dan 5 ini kita jadikan kode 1 yaitu yang nakes.
Caranya berarti kita buat variabel baru. Kemudian ini ada V11 ini. V11 ini keterangannya ini ya. Keterangannya 1 itu tetangga atau keluarga, 2 itu dukun, 3 kader, 4 bidan, 5 dokter dan lainnya 6 nih ya. Kita mau yang 4 sama 5 ini yang kita kategorikan sebagai nakes. Oke. Taunya itu dari mana? Taunya dari kode booknya. Code booknya itu yang ini V11 itu adalah penolong persalinan. Nih ya. Oke. Nah, kita mau yang 4 sama 5 ini yang kita kategorikan sebagai nakes. Nah, caranya kita melakukan record variable. Transform record into different variable. Masukkan yang V11 tadi ini. Oke. Kemudian kita buat variabel baru yang namanya adalah nakes. Ini adalah penolong non-nakes. Enter. Oke. Oke, kemudian tadi lakukan yang sama analyze-nya, klik OK. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang nakesnya itu yang melakukan pemeriksaan ANC di nakes itu ini sebanyak 38,2%. Nih. Ibu hamil yang melakukan persalinan, di tenaga kesehatan itu sebanyak 38,2%. Ya. Nah. Oke. Kemudian jadi ini proporsinya ya. Jadi 38,2% ibu hamil yang melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Nah, apakah data ini sudah benar? Ternyata data ini belum mempertimbangkan yang namanya bobot gitu ya. Karena di sini dia bobotnya itu masih per masing-masing kabupaten, belum secara keseluruhan. Karena kan ini kita generalisasinya mau melakukan di populasi, sementara ini bobotnya masih per masing-masing kabupaten. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah nih ya, tadi proporsinya yang 38,2% ini tidak tepat gitu ya, karena belum memperhatikan bobotnya. Probabilitas sampelnya di sini masih beda gitu ya. Karena dia masih per kabupaten, belum per keseluruhan secara provinsinya. Sementara kita mau melakukan generalisasinya atau penggunaan hasilnya itu di kabupaten. Nah, kemudian kita menggunakan bobotnya. Tadi ini bobotnya sudah kita buatkan, kemudian kita ingin menggunakan bobotnya. Caranya adalah kita memasukkan variabel bobot kita tadi ini ke dalam pilihan datanya, yaitu weight cases. Jadi dari data, kemudian kita weight cases, ini bobotnya. Nah, untuk di weight cases by-nya ini kita pilih yang variabel bobot tadi. Jadi nanti dia berdasarkan variabel bobot ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita lakukan frekuensi yang sama, analisis dengan frekuensi yang sama. Kita klik OK. Nah, dari hasil ini kita sudah menggunakan pembobotan nih, tapi pembobotannya masih pembobotan per masing-masing kabupaten. Gitu ya. Ternyata kita dapatkan hasilnya adalah 42% ibu yang melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Oke. Nah, apakah hasil ini sudah tepat? Hasilnya memang sudah tepat, tetapi kalau kalian lihat seolah-olah ini total populasinya itu sangat besar sekali. Padahal awalnya itu sampel kita hanya 1198 gitu ya. Nah, sampel kita hanya sebesar ini, 1998. Tetapi karena kita melibatkan bobot di dalamnya untuk bobot kabupatennya gitu ya. Nah, dia seolah-olah dia menjadi lebih besar
Padahal awalnya hanya 1198. Ini menjadi 8.912.800 gitu ya. Jadi dia ini sampelnya seolah-olah menjadi lebih besar. Nah, hasilnya dia sudah tepat, tetapi sampelnya dia tadi menjadi lebih besar gitu ya. Kalau data ini hasilnya 42% ini untuk estimasi titik atau point estimation, maka dia tidak masalah. Tetapi ketika kita menggunakan estimasi titik, ini sangat rentan dengan yang namanya error. Makanya kita menggunakan estimasi interval gitu ya. Nah, jadi untuk estimasi interval dan uji statistiknya nantinya ini akan masalah. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa standar error yang kecil ini sampelnya akan menjadi besar, sehingga 95% dari confidence intervalnya itu akan menjadi lebih sempit. Karena sampelnya besar, confidence intervalnya itu akan semakin lebih rigid gitu ya, lebih sempit. Nah, kalau standar errornya ini kecil, jika sampelnya besar, maka nilai statistik hitungnya dia akan lebih besar. Dampaknya itu nilai p-value-nya akan semakin kecil, maka kita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menolak hipotesis nol gitu ya, karena p-value-nya lebih kecil. Nah, ini akan ada masalah di dalamnya karena tadi ini seolah-olah sampelnya besar nih, padahal sampel awalnya itu hanya 1198 kan, ini sampelnya besar nih. Nah, kalau sampelnya besar akan ada masalah nih pada saat estimasi intervalnya dan uji statistiknya, karena kalau sampel besar ini CI-nya akan lebih sempit, p-value-nya lebih kecil gitu kan. Nah, karena standar errornya dia semakin kecil. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan agar sampelnya ini kembali ke awal dan hasilnya ini 42% gitu ya, maka kita harus melakukan yang namanya normalisasi bobot. Nah, kita buat variabel baru yang namanya bobot baru. Rumusnya adalah bobot lama dibagi rata-rata bobot lama atau bobot normalisasi. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk yang bobot rata-rata bobotnya. Tadi ya, analyze, descriptive, kemudian kita klik variabelnya, kemudian nah di sini rata-rata bobotnya itu adalah segini ya. Ini double klik ya, double 2 kali, kemudian kita copy ya. Ini adalah rata-rata untuk variabel bobot. Nah, kemudian kita buat variabel baru yang namanya bobot normalisasi. Caranya transform, compute variabel. Kalau masih ada analisis yang sebelumnya, kita reset, kita kasih namanya adalah bobot baru. Bobot baru ini didapatkan dari bobot lama tadi, bobot dibagi dengan rata-ratanya. Tadi sudah kita copy, kita pastekan di sini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, ini ada variabel bobot baru. Kemudian variabel bobot baru ini kita coba oh maaf, ini tadi kita masih bobotnya kita aktifkan. Ini kita nonaktifkan ya. Nah, jadi ketika kita mau menghitung rata-rata bobot lama, maka pastikan variabel bobotnya tadi tidak aktif gitu ya. Nah, ini tadi kita bobotnya aktif kan, makanya dia kalau kalian lihat di sini ini 9039. Nah, ini kita ganti dengan yang rata-rata bobot yang tadi untuk yang weight casesnya dia tidak aktif. Oke, sama kita klik deskriptif, kemudian kita masukkan yang bobot tadi. Kita oke. Nah, ini hasilnya adalah ini rata-rata bobot lamanya 7439. Nah, kemudian kita buat variabel baru yang namanya adalah bobot baru. Ini bobot lama dibagi dengan rata-rata dari bobot lama. Kita klik OK.
Nah, ini adalah untuk bobot barunya. Kemudian dan tadi pembobotannya dia tidak aktif. Ya, jadi rumusnya yang ini. Nah, ini adalah bobot yang sudah kita normalisasikan. Jadi sampelnya sama, nanti proporsinya dia akan 42%, gitu ya. Ini tadi cara-cara untuk pembobotannya, gitu ya. Ini variabel bobotnya, weight casesnya sekitar segini. Nah, ini coba kita analisis, kita memasukkan di weight casesnya bukan bobot lama lagi, tapi bobot baru yang sudah dinormalisasi tadi. Oke, kemudian kita frekuensikan untuk yang penolong persalinannya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya sekitar 41,97 ya, 98, dan sampelnya dia akan balik lagi nih. Jadinya hanya 1198. Nah, nih yang awal tadi kan dia nih ya, yang awal tadi ini yang pertama sekali belum dilakukan pembobotan gitu ya. Ini yang sudah dilakukan pembobotan tapi masih menggunakan bobot kabupaten, masing-masing kabupaten, sampelnya menjadi besar sekali. Nah, yang terakhir ini kita lakukan sudah menggunakan bobot baru atau bobot normalisasi gitu ya, sampelnya kembali ke awal. Nah, ini nih penjelasannya. Nah, data ini kalau untuk estimasi titiknya sudah tepat gitu ya, tapi kita memerlukan estimasi intervalnya gitu ya. Nah, untuk 95% dari angka persalinan dengan tenaga kesehatan itu berada di berapa dan berapa persen gitu ya. Ini kita bisa menggunakan deskriptif biasa. Jadi langkahnya itu adalah analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian bobotnya kita keluarkan, kita ganti dengan Linnaeus tadi. Oke. Nah, ini ini bobotnya masih aktif, bobotnya kita nonaktifkan dulu. Kemudian baru kita analyze salinan nakesnya. Oh, ini tadi deskriptif. Oh, bukan persalinan itu, tapi yang Linnaeus. Nih ya, yang Linnaeus kita klik OK. Ini bobotnya kita aktifkan dulu gitu ya. Oke, bobot baru. Kemudian ini yang explore-nya Linnaeus. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi ini adalah rata-ratanya, ini adalah batas bawah, dan ini adalah batas atasnya gitu ya. Nah, ini akan sama dengan yang ini tadi ya. Nah, jadi kalau ditanya estimasi intervalnya berada di antara berapa sampai berapa, yang proporsi ibu melakukan persalinan di tenaga kesehatan yaitu 39,2% sampai 44,8%. Itu untuk estimasi intervalnya. Nih ya, sama hasilnya. Ini untuk yang one sample test itu analyze, kemudian compare mean pakai yang one sample test. Masukkan yang ini penolong persalinan, kemudian klik OK. Oke, nah ini dia tadi. Ini estimasi titiknya, ini estimasi intervalnya. Hasilnya akan sama, gitu ya. Oke, nah ini tadi. Kemudian jadi angka persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan itu 42%. 95% dari CI-nya itu berkisar antara 39,2% sampai 44,8%. Ini untuk di provinsinya ya, Provinsi Jawa Barat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah confidence interval dan signifikannya sudah akurat? Ingat, tadi kan di awal kita menyatakan bahwa dia menggunakan metode klaster 2 tahap. Berarti kalau metode klaster 2 tahap, berarti kita harus menyatakan bahwa
teknik pengambilan sampelnya adalah non-SRS atau non-simple atau systematic random sampling kan. Nah, maka di dalamnya kita harus mempertimbangkan yang namanya desain sampelnya gitu ya. Tadi kan desain sampelnya dia bukan SRS tetapi cluster kan. Nah, akibatnya ini, dampaknya ini. Apa bedanya antara standar error untuk yang sampel SRS dan yang sampel cluster? Ini bedanya. Nah, itu nanti akan menyebabkan yang namanya variasi gitu ya. Variasi antar cluster ini sangat berpengaruh pada depth. Depth ini adalah design effect karena teknik pengambilan sampel kita tadi bukan sederhana gitu ya, tetapi ada pengaruh dari desain sampelnya tadi atau yang non SRS tadi. Nah, desain efek itu berkisar antara 1 sampai dengan tidak terhingga. Jadi kalau desain efeknya sama dengan 1, ini menunjukkan bahwa klasternya itu antar klasternya itu homogen gitu ya. Variansnya itu sama dengan yang SRS gitu. Nah, kalau desain efeknya lebih dari 1, ini menunjukkan bahwa antar klasternya itu berbeda gitu ya. Variansnya ini berapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang SRS gitu ya. Kalau desain efeknya 2, berarti variansnya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang SRS. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan analisis yang biasa, tetapi kita menggunakan desain sampel kompleks. Kenapa? Karena tadi teknik pengambilan sampelnya itu cluster gitu ya, bukan non SRS gitu ya, bukan SRS gitu ya, tetapi non SRS. Maka kita perlu melibatkan klasternya, kemudian stratifikasinya dan pembobotannya tadi. Ya. Nah, yang harus diperhatikan juga di sini bobot baru ini itu rata-ratanya harus 1. Jadi dinonaktifkan dulu bobotnya ini. Kemudian kalian hitung rata-rata untuk yang bobot barunya. Jadi harus dipastikan ketika bobotnya ini sudah benar, bobot normalisasinya ini sudah benar, maka hasilnya harus sama dengan 1. Nih. Kalau hasilnya belum 1, berarti kalian masih ada kesalahan ketika melakukan perhitungan pembobotan tadi gitu ya. Ini dia bobot rata-ratanya, untuk bobot normalisasinya itu sudah 1. Rata-rata dari bobot normalisasinya sudah 1. Ini menunjukkan bahwa probabilitas sampel untuk terpilih itu sudah sama. Ini fungsinya dari yang sini tadi, dia sudah absen. Ini untuk contoh 1. Contoh 2 juga ini rata-rata bobot normalisasinya sudah 1, berarti dia sudah memenuhi konsep dari absen gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian melakukan prepare for analysis dulu. Jadi kita menggunakan complex sample design. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat desain sampelnya dulu nih, apa klasternya, stratifikasinya apa gitu ya, bobotnya yang mana gitu. Jadi kita buatkan dulu desain sampelnya, kemudian baru kita lakukan analisisnya, bisa univariat, bivariat, sampai multivariat. Nah, sekarang kita buat plan-nya gitu ya. Jadi plan-nya itu kita buat, kita klik analyze, kemudian complex sample, kemudian prepare for analysis. Jadi ketika kita ingin menggunakan complex sample, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita buat dulu plan-nya atau prepare for analysis-nya, atau kita tentukan dulu nih desain sampelnya apa. Nah, di sini what would you like to do? Di sini kita create a plan file. Jadi kita create dulu nih plan-nya gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan yaitu plan provinsi, namanya terserah kalian. Kemudian kita browse, kita mau simpannya di mana nih, plan provinsi gitu ya. Ini dia type-nya ya, disimpan dalam tipe yang CS plan gitu ya, berarti complex sample analysis plan. Oke, kita klik save. Jadi dia simpannya di direktori yang sudah kalian pilih. Kemudian next. Kemudian di stratanya kalian pilih kabupaten, karena tadi dia membaginya ke dalam kabupaten ya. Jadi kalau sifat dari strata kan, di dalam strata dia
karakteristiknya adalah homogen, sedangkan antar seratanya dia karakteristiknya adalah heterogen, maka seratanya adalah klaster. Kemudian klaster seratanya adalah kabupaten. Kemudian untuk klasternya kalian pilih yang klaster gitu ya, karena kebetulan di sini sudah ada namanya klaster gitu. Nanti kalau misalkan tidak ada klaster, sifat dari klasternya gitu ya, sifat dari klaster kan di dalam klaster dia heterogen, tetapi antar klaster dia homogen gitu ya. Kemudian sample weight-nya menggunakan apa? Menggunakan bobot baru atau bobot yang normalisasi tadi. Nah, kita masukin, kemudian klik next. Ini untuk yang estimasi metodenya, metode estimasinya mau menggunakan yang mana gitu ya. Kemudian gunakan saja yang ini, yang atas. Kemudian klik next. Ini dia keterangannya. Kemudian next, kemudian kalian simpan gitu kan, atau mau paste tinggal dipilih, biasanya disimpan gitu ya. Nanti dia akan tersimpan di direktori yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian klik finish. Nah, sekarang kita lanjut untuk analisis deskriptifnya gitu ya. Caranya adalah analyze complex sample, kemudian frekuensi, kemudian Linnaeus. Aktifkan tabel persennya dan CI-nya. Nah, langkahnya analyze complex sample, kemudian frekuensi. Ini dia plannya sudah disimpan. Kemudian di sini defaultnya ya, kemudian continue. Frekuensi tabelnya masukkan yang Linnaeus tadi. Statistiknya klik yang confidence intervalnya dan tabel persennya. Jadi ini untuk persentasenya. Kemudian klik continue, klik OK. Ini tadi keterangannya. Nah, ini adalah hasilnya. Yang dilihat yang mana? Yang dilihat yang dari estimate ini untuk N-nya, kemudian ini untuk persentasenya. Nih ya, persentase yang nakesnya itu sebanyak 42%. Nih. Sudah. Kemudian confidence intervalnya itu di kolom sebelahnya, gitu ya. Nih, confidence intervalnya dari 35,9 sampai 48,4%. Oke, nah ini untuk confidence intervalnya. Nah, ini sudah tepat hasilnya, gitu ya. Confidence intervalnya sudah tepat, kemudian estimasi titiknya atau point estimate-nya sudah tepat, gitu ya. Karena desainnya juga sudah tepat, dia sudah memperhatikan desain sampelnya tadi ya. Karena teknik pengambilan sampelnya adalah non-SRS, dia sudah hatikan bobotnya gitu ya, melibatkan klasternya juga dan stratanya. Jadi ini hasilnya sudah tepat gitu ya. Jadi angka persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Barat ini sebesar 42% dengan 95% confidence intervalnya berkisar antara 35,8% sampai 48,4%. Hasilnya sama dengan yang tadi kalian dapatkan. Ya, kalau kalian klik 2 kali hasilnya seperti ini, 35,8% sampai dengan 48,4%, ya. Nah, kemudian ini bisa juga kalian lakukan. Ini hanya untuk memastikan bahwa ini tadi kan yang di awal nih, yang one sample test kita yang di awal kan. Nah, di sini dia datanya dia sama nih 42% gitu ya, tapi confidence intervalnya dia lebih ini ya, lebih lebar gitu ya, di sini 39 sampai 44% gitu ya. Nah, di sini dia hanya mempertimbangkan bobotnya saja gitu ya. Nah, hasilnya dia sudah besar. Sudah benar yang proporsinya, tetapi confidence intervalnya dia keliru. Kenapa? Karena di sini dia hanya mempertimbangkan bobot saja, tetapi tidak mempertimbangkan strata dan klaster. Sementara yang ini tadi kita sudah mempertimbangkan bobot, klaster, dan strata. Kalau yang hasil sebelumnya ini adalah yang bobot saja, tanpa mempertimbangkan desain sampelnya. Nah, kemudian yang di awal tadi kita juga sudah dapat nih, yang dia awalnya kita dapat 38,2% kan. Nah,
95% confidence intervalnya itu berkisar antara 35,5 sampai 40,9% yang di awal tadi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata yang tanpa bobot, kemudian dengan pembobotan saja, dan yang sudah melibatkan desain sampelnya di dalamnya, hasilnya berbeda gitu ya. Nah, kalian bisa lihat dari hasil ini gitu. Mana yang tepat? Yang tepat adalah yang sudah mempertimbangkan bobot, klaster, dan strata gitu ya, sudah mempertimbangkan desain sampelnya. Nah, untuk tugas kalian ini, kalian silakan melakukan analisis bivariat dengan menggunakan desain sampel kompleks gitu ya, kompleks sampel design. Ini yang sudah kita buat plannya. Ini kan tadi di plan ya, bobot, strata, klaster kan plannya. Nah, di sini kalian lakukan dulu nih awal yang tanpa bobot. Yang tanpa bobot hasilnya bagaimana? Kemudian yang dengan bobot biasa gitu ya. Yang tadi yang bobot saja tanpa normalisasi hasilnya gimana? Kemudian yang dengan bobot normalisasi gitu ya, pastikan rata-ratanya sama dengan 1, tadi kita sudah lakukan. Kemudian yang sudah kompleks sampel gitu. Jadi yang tanpa bobot ya, yang langsung tadi di awal yang sudah kita lakukan, kemudian dengan bobot biasa gitu ya, tanpa yang normalisasi, kemudian dengan bobot yang normalisasi ya. Jadi ini kalian lakukan uji bivariatnya. Nah, ini kalian record dulu V03 nya untuk yang kerja ibu. Jadi ini kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan angka persalinan oleh tenaga kesehatan antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Nah, ini ya. Jadi apakah kita bisa menjawab hipotesis ini? Pertanyaan penelitiannya, apakah angka persalinan dengan tenaga kesehatan di tingkat provinsi adalah 50%? Berarti jawabannya adalah angka persalinan dengan tenaga kesehatan di tingkat provinsi sebesar 42% gitu ya. Jadi bukan 50%. Oke. Nah, tadi tugasnya dilakukan, kemudian dikirimkan ke e-learning kita ya. Jadi ini yang kalian lakukan, ini uji chi-square biasa. Kemudian ini kalian masukkan variabel bobotnya gitu ya, bobot saja. Kemudian ini yang bobot baru ke dalam weight casesnya tadi ya. Ini yang weight cases, tapi ini isinya yang bobot saja. Yang ini isinya adalah bobot baru gitu ya. Dan ini kita buat plan tadi ya. Nah, baik, saya cukupkan untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.